So ini dia dua produk terbarunya mereka, lebih tepatnya upgrade the seri terbaiknya kemarin, yaitu dari mouse-nya yang udah klik dari brand ambassador-nya sendiri, yaitu si Pro X Superlight 2, sama juga keyboardnya Pro X TKL. Ini menarik banget cuy, apalagi buat lo yang antusias gamer lagi cari pengganti mouse dan keyboard lo. Pertama kita lihat dulu nih, dari aja harganya yang bagus banget. Mouse di Pro X Superlight 2 ini itu di harga 2,2 juta aja, yang harganya sama kayak peluncuran generasi sebelumnya, dan keyboardnya dengan fitur dan desain yang baru tetap tergolong worth it di harga 2,7 jutaan. Udah mulai ada yang beli lagi ya kalau lihat dari e-commerce-nya. Emang bener-bener sih produk legend mah nggak mungkin ditinggal sama usernya. Sampai sekarang aja masih sering gue liat gamer ataupun streamer atau orang-orang kayak biasa kita ini pakai mouse ya Logitech. Kalau keyboard sih ya enggak sih ya, karena udah terlalu lama si G Pro ini migrasi ke versi wireless ya gitu. Orang udah keburu pindah gitu kan. Tapi sekarang udah ada, yuk bisa dikonsider nih abis gajian nanti. Nah, kita mulai dulu dari bahas mouse-nya, oke? Ya mungkin definisi kalimat don't judge book by its cover ya, ini ngena banget. Emang dari segi tampang tuh roastingable, karena nggak ada yang beda sama sekali dari tampangnya. Jadi gue sendiri pun nggak mau bahas banyak, cuma yang pasti dari bentuknya ini sih ya, dari dulu tuh bentuk yang nyaman buat gue dan kebanyakan orang gunain mouse-nya. Ambidextrous dan bentukan ukuran tangan gue di 20-19 cm itu enak banget. Palm, fingertip, claw tuh cocok sama tangan gue. Warna yang tersedia dijual resmi itu ada 3 ya, warna hitam, putih, dan juga pink atau magenta. Masih sama juga buat cocokin playstyle lo ataupun style meja lo, tapi tetap warna putih yang bikin gue penasaran sih, baru punya soalnya. Nah, di paketannya juga mereka tetap kasih rubber pad tambahan untuk extra grip di mouse lo, tapi sayang nih mouse-nya itu putih, tapi gripnya nggak hitam juga, tetap hitam maksud gue, nggak putih. Dan jangan dipakai karena punya gua yang lama udah jelek dan jadinya lengket ya. Terus juga dapat cover juga yang pakai PTFE Vivid, ya samalah yang lu dapat dari Superlight kemarin. Kalau yang ngebedain dari yang sebelumnya itu pertama udah pakai USB-C. Ini bagus banget karena jadi gampang buat ngecasnya. Terus PTFE Vivid juga berbeda bentukannya secara minor ya. Jadi kalau mau beli spare ataupun glass case harus khusus yang baru ini, jangan yang sama kayak kemarin. Bobotnya juga slightly sama, cuma 3 gram lebih ringan dan gak terlalu kerasa banget perbedaannya. Jadi emang udah asik lah buat main game fast pace. Ya kalau desainin gitu-gitu aja sih, nggak banyak upgrade. Tetap nggak ada RGB buat ngirit bobotnya juga, cuma seenggaknya udah Type-C. Ya akhirnya gitu. Sekarang bagian dalamnya, yang menurut gua dulu itu udah overkill, sekarang makin overkill lagi. Kita bahas dari switch-nya dulu. Sekarang pakai Lightforce Switch optical hybrid, yang mana durabilitas lebih lama daripada mechanical biasa. Dan tentunya mereka klaim ini low power consumption ya. Jadinya harusnya permasalahan double click bakalan jauh berkurang. Buat feel ngekliknya juga masih sama-sama juga, masih sama-sama asik. Karena ya yang nggak berbeda dari switch-nya ini ya sama-sama mechanical switch. Ya karena memang masih sama, cuma aktuasinya sekarang optical aja ya. Cuma nggak tahu nih, scroll wheel-nya ini berkurang taktilitasnya, jadi agak ngelos aja dari yang gue punya dulu. Agak disayangin emang. Terus sensornya upgrade jadi sensor Hero 2, secara spek overkill banget. Polling rate di 2000 Hz wirelessnya, up to 32.000 dpi yang aneh banget, ngapain juga di upgrade. Padahal tombol DPI cycle pun juga masih nggak ada, ya gue kira bakal ada fitur kombinasi gitu. Jadi kayak pencet tombol apa gitu bisa ganti DPI, ini nggak ada. Cuma kalau buat pengaturan DPI-nya, ini upgrade cuy. Dan menarik banget buat para gamer entusias. Jadi, per profilnya lo bisa atur DPI X dan Y-nya, plus diatur lift of distance-nya. Nah, si X plus Y-nya ini asik nih. Mungkin bisa diaplikasiin ke permainan FPS yang X-axis-nya itu biar lebih cepat, biar bisa lo pakai buat ngeflick, sedangkan Y-axis-nya bisa diatur lebih rendah buat ngejaga lo biar nggak terlalu cepat pergerakan atas bawahnya. Yang mana bisa kepake buat main game recoil rese kayak PUBG gitu-gitu, menarik lah. Dan itu pun per profil ya. Ya walaupun susah buat DPI cycle karena nggak ada tombolnya. Tapi ya ini fitur baru, masih jarang mouse gaming adain fitur kayak begini. Tapi kalau lo anaknya suka ganti-ganti si DPI cycle, ikutin cara gua aja. Pakai keyboardnya ini. Lu assign tombol yang nggak lu pakai ataupun lu jarang pakai, ganti jadi G-Shift ya ini ya. Dan di settingan G-Shift mouse-nya ini bikin tombolnya jadi DPI cycle. Lumayan kan? Ya tapi seenggaknya mouse-nya ini menarik sih. Dari upgrade yang dikasih itu udah banyak yang kelarin komplainan user mouse-nya ini. Satu lagi, dia ini ada sensor kalibrator. Ini mungkin kepake buat yang baru pindah mouse lama lu dan pengen cocokin DPI-nya ke Superlight 2 ini. Ini gue udah coba bisa nyesuaiin angkanya dan cukup meyakinkan karena pas dikalibrasi angkanya itu nggak cuma ratusan aja jadinya. Jadi kelihatan akurat gitu cuy angkanya. Dicobain deh nanti. Sekarang ya kita bahas ke keyboardnya dulu. Nah, kalau keyboard Pro
XTKL ini jelas baru bener-bener upgrade. Sekarang jadi wireless. Menarik nih. Keyboard G Pro dulu banyak banget yang pakai karena emang keyboard simple dan bagus, the best TKL keyboard pada waktunya. Tapi sayang kalau gue lihat di penjualan Indo di sini, gue lihat pilihan Swiss ini cuma ada yang GX Brown doang, yang tactile. Gak tahu memang stoknya masih ready yang itu aja atau semoga nanti ada penambahan jenis lagi. Terus kalau warna dia tersedia warna putih dan juga warna hitamnya aja. Yang magenta juga belum tersedia kalau gue lihat di e-commerce yang ada. Segi desain ada perubahan dari plate metal yang jadi penghias desain keyboardnya ini dan juga ada tombol utilitas di sisi atas ya, dari pengaturan konektivitas, bisa Bluetooth dan wireless 2,4 GHz, game mode dan brightness LED-nya. Gesernya lagi ada indikator caps lock dan baterai dan dedicated media button serta volume dial ya. Nah, untuk tombol-tombol utilitas di sini sayangnya nggak bisa disetting lagi cuy, standaran aja. Dan memang karena tujuan keyboard ini untuk gaming, jadi kustomisasinya nggak terlalu banyak ya. Dari programmable button keyboardnya ini juga cuma di F-row-nya aja yang bisa di custom. Ya nggak masalah sih, gue juga jarang banget sih custom tombolnya. Lanjut di bagian desainnya, sekarang dia ada pemanis metal plate tadi yang di atas ya. Sebenarnya gue kurang suka estetikanya, jadi kayak ada 3 ton warna yang agak dipaksakan, putih, silver, dan juga hitam buat di dial wheel-nya. Cuma gue rasa si plate ini cukup ngebantu buat LED bead-nya jadi lebih berwarna lagi. Soalnya kerasa lebih terang sih bagian warna LED-nya. Dan LED sendiri jelas RGB ya, per keys juga yang bisa di custom sesuai yang lo suka. Kalau keycaps masih sama aja, mungkin ini ABS ya, karena nggak dijelasin juga, tapi setidaknya dia finish desainnya dan fontnya sendiri udah jelas nggak mungkin jelek lah. Kalau sisi bawah keyboardnya dia warna hitam, mungkin biar ngindarin dari kotor, dan terdapat 2 step fit riser juga yang udah sturdy buat dipakai dan juga ada slot buat naruh dongle-nya ya. Nah, sebenarnya yang gue sayangkan di sini, keyboard baru kenapa nggak dibuat hot swap aja gitu? Padahal yang sebelumnya mereka kan hot swap ya, si Pro X juga. Nah, kenapa yang sekarang ini balik solder lagi nih? Gue sih agak sedih ya, padahal mau langsung beli switchnya, malah nggak bisa sekarang. Parah sih. Tapi ya mau gimana lagi juga, mungkin di regional yang asalnya gitu ya nggak suka ganti-ganti switch kali, repot. Tapi ya udahlah, switch yang ini kan digunakan juga Brown Switch GX punya ya. Yang Logitech sendiri yang udah feel-nya sih dari dulu sama aja ya, tactile yang standar gitu. Ada hal menarik juga selain dari keyboardnya ini, yang mana ini udah wireless. Jadi keyboardnya ini nggak sekedar wireless aja, nggak kayak biasanya atau lu biasa ganti Bluetooth yang menurut gua nggak banget buat sebuah keyboard gaming. Tapi dia wirelessnya ini munculin potensi yang baru, yaitu dongle keyboardnya ini bisa lu gunain untuk menghubungkan mouse-nya lu juga, kayak si Logibolt gitu. Jadi satu dongle buat 2 device. Semoga nanti bisa upgrade jadi sama headsetnya pula ya. Tapi emang ada batasan, kayak mouse-nya ini kan bisa sampai 2000 Hz polling rate ya. Dan karena kita connect ke dongle keyboardnya, polling rate-nya jadi kebatas di 1000 Hz saja. Yang menurut gua masih sangat wajar karena polling rate yang standar kan di 1000 Hz juga. Ya dicoba sih nggak kerasa laginya sama sekali, aman-aman aja. Cuma kalau gua tes polling rate-nya sih emang ada sedikit penurunan rata-ratanya. Tapi masih di batas yang aman. Setidaknya kalau lu nggak terlalu kerasa dampaknya bisa gunain. Tapi kalau mau dapetin yang maksimal pakai dongle-nya masing-masing. Cara pairingnya pun gak ribet, langsung aja dari softwarenya, terus ikutin instruksinya, kayak pairing Bluetooth gitu loh. Cuma balik lagi ke omongan gua yang paling awal, gua sebenarnya masih penasaran sih sama performa baterainya. Apakah kedua produk ini bakalan awet atau boros juga? Gue masih baru beberapa hari sih pakai barang ini. Dari klaimnya sih mouse-nya itu bisa tahan hingga 95 jam. Sedangkan kalau keyboardnya dia itu bisa tahan hingga 50 jam. Ya semoga aja bener karena itu lumayan awet. Ini bener-bener produk yang memang menarik. Bukan karena sekedar ada fitur barunya, cuma akhirnya bisa ngembalin feel lagi di mana era gaming PC itu bener-bener happening. Di era Logitech yang bener-bener berjaya. Dan walaupun ada minus-minus di tiap produknya, gue rasa bukan sebuah deal breaker untuk kalian gak beli keyboardnya dan mouse-nya. Keduanya sama-sama punya performa yang oke. Gue pakai beberapa hari juga gak ada masalah. Paling ya catatan aja buat Logitech untuk produknya yang sebenarnya agak sayang sih. Udah jarang keluar yang baru. Tapi sekalinya keluar itu agak kentang. Kayak bikin bingung, beli apa enggak nih. Tapi seenggaknya buat lu yang emang lagi demen-demen yang main game PC dan butuh gear gaming yang kelas atasan, ya kelas atas, go for it. Gak bakalan sia-sia. Dipakai biasa pun juga enak buat pakai kerja atau apapun. Jadi di sini siapa nih yang masih pakai produknya Logitech? Komen dong di bawah, oke? Jadi ya mungkin aja lo pembahasan gue dari produk terbarunya Logitech Pro X2 Superlight 2 dan juga Pro X TKL. Sebenarnya namanya agak ribet ya. Jadi kalau kalian mau komen silahkan komen aja, dan kalau mau beli silahkan aja cek link di deskripsi dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord dan semuanya di deskripsi. Dan ya udahlah, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye bye.